Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 119-120 Suka wewangiannya dan menghargai batu gioknya. Jangan bercanda, ini untuk membunuh Ye Guan. Ketika dia tahu bahwa pihak lain akan datang untuk membunuhnya, pada saat itu, dia hanya melihat musuh dan tidak ada wanita. Ye Guan bukanlah tipe orang yang tidak bisa menghunus pedangnya saat melihat seorang wanita. Selama kamu di sini untuk membunuhku, bahkan jika kamu adalah Dewi Sembilan Surga, aku akan menguburkannya untukmu. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin wanita itu langsung terbang ke tangannya. Saat ini, Ji Xuan berjalan perlahan. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan kemudian menatap Ye Guan. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ada apa?" Ji Xuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wanita itu tadi sangat cantik dan sangat seksi, lihat dia sangat besar," menggelengkan kepalanya. Sedikit, seorang wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan penarikan pedangku. Ye Guan berkata lagi, "Dia di sini untuk membunuhku. Jika aku memberinya kesempatan, dia tidak akan baik padaku. Adapun kecantikannya, itu tidak ada hubungannya denganku." Sudut mulut Ji Xuan sedikit terangkat. Dia diam menatap Ye Guan sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ji Xuan. Di dalam cincin Na, ada 2 juta kristal emas. Ji Xuan tidak menolak dan menyimpannya begitu saja. Ye Guan berkata dengan lembut, "Orang-orang yang datang untuk membunuhku tampaknya cukup kaya." Ji Xuan mengangguk, "Tentu saja, kebanyakan orang tidak akan berani datang untuk membunuhmu. Lagi pula, kamu membunuh Anda Osin dengan sungguh, orang-orang yang datang ke sini jelas bukan orang biasa." Ji Xuan mengangguk, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. "Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah kampus utama Akademi Guangxuan dan daftar monster." Di Ji Xuan, dan Ji Xuan Sen berkata, "Yang saya takutkan adalah Akademi Guangxuan mengirimkan pengawal Guangxuan untuk menangkap Anda. Jika demikian, itu akan sangat merepotkan. Pengawal Guangxuan ini terlalu menakutkan. Begitu mereka menjadi sasaran, mereka akan melakukannya. Jadilah seperti belatung di Tarsus. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkan mereka. Dan para jenius di daftar monster juga sangat sulit untuk dihadapi." Dia berhenti dan berkata, "Ada juga keluargaan dan yang kuno. Klan Tianlong, naga langit kuno." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dalam pertempuran di Akademi Guangxuan hari itu, meskipun Bibi Sukun membunuh begitu banyak orang kuat dari keluargaan, dia tidak sepenuhnya memusnahkan keluargaan sebuah keluarga. Setelah kehilangan banyak darah, akankah keluargaan bisa berumah tangga? Bisakah kamu? Kemungkinan besar tidak. Ada juga klan Tianlong kuno. Orang-orang yang mereka kirim dibunuh oleh saya. Kemungkinan besar tidak. Selain itu, yang mungkin dia provokasi bukan hanya keluargaan dan klan Tianlong kuno, tetapi juga sekte dan sekte aristokrat dari kampus utama Akademi Guangxuan. Seperti yang dikatakan Ji Xuan, di dunia ini, mungkin hanya ahli pedang manusia yang bisa melakukan keadilan untuk dirinya sendiri. King Zhu, Ye Guan melihat jauh ke langit berbintang.
Dia tahu bahwa banyak orang tidak ingin dia pergi ke Qingzhou. Lambat laun, mata Ye Guan mulai menjadi dingin. Qingzhou, tenanglah. Di aula leluhur Anjia, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang. Orang ini tidak lain adalah Tuan Anwu. Tuan Anwu sekarang wakil Panglima Tentara Tao di Akademi Guangxuan. Meskipun dia hanya seorang wakil, pada kenyataannya, dia memegang kekuasaan yang nyata. Karena komandan tentara Tao yang sebenarnya tetaplah An Lanxiu, dan An Lanxiu menghilang puluhan jutaan tahun yang lalu. Dengan menghilangnya An Lanxiu, untuk mengendalikan tentara Tao, kabinet membentuk 3 wakil komandan, yang masing-masing bertanggung jawab atas 100.000 tentara Tao untuk saling menahan. Dan panglima tertinggi yang sebenarnya tetaplah An Lanxiu. Tentu saja, pengontrol sebenarnya adalah kabinet. 100.000 tentara Dao. Jumlahnya tidak sedikit, dan dia hanya menerima perintah dari kabinet, sehingga statusnya menjadi istimewa kembali. Orang kepercayaan kabinet, ini labelnya di kampus utama Akademi Guangxuan. Setelah sekian lama, An Wujun berbalik dan berjalan keluar dari kuil leluhur. Saat ini, seluruh keluarga An sedang berlutut di depannya. Seorang Wujun berkata dengan tenang, "Apa yang kamu lakukan?" Salah satu lelaki tua itu berkata dengan gemetar, "Tolong Wujun yang membuat keputusan agar saya menetap." Tenang, kepala keluarga dibunuh, jenius itu terbunuh. Semua orang kuat yang maju dipenggal. Pernahkah keluargaan mengalami penghinaan seperti itu? Tuan Anwu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin lelaki tua itu berseru, "Tuan Wu, sekarang semua orang di dunia memperhatikan lelucon keluarga saya. Jika saya tidak membalas dendam, bagaimana saya bisa berdiri di dunia?" Tuan Anwu tampak tenang. "Semuanya, turun." Orang tua itu tertegun. Anggota keluargaan lainnya juga tercengang saat itu juga. Seorang Wujun menatap semua orang dan berkata, "Turunlah." Melihat Tuan Anwu marah, semua orang segera berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, seorang gadis kecil tidak mundur. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia mengenakan jubah putih dan kuncir. Seorang Wujun memandang gadis kecil itu dan berbisik, "Daoyun, kemarilah." Seorang Daoyun menghampiri An Wujun. Seorang Wujun tersenyum tipis. "Apakah ada yang ingin kamu katakan kepadaku?" "Paman Klan, apa yang akan kamu lakukan?" Seorang Wujun berkata sambil tersenyum. "Saran apa yang kamu punya?" Seorang Daoyun berkata dengan tenang, "Kita harus berhati-hati tentang masalah ini di keluargaan." Seorang Wujun bertanya, "Apa yang harus kukatakan?" Seorang Daoyun berkata dengan tenang. Dia berkata, "Semua orang di dunia hanya melihat bakat Ye Guan, tapi mengabaikan orang di belakangnya." Wanita berbaju merah itu membunuh ribuan pria kuat di keluargaanku. Pedang, dan membenci keluargaanku seperti ini. Orang ini bukan kaisar pedang agung biasa. Seorang Wujun berkata sambil tersenyum, "Teruslah bicara." Seorang Daoyun berkata, "Dia berani membunuhku, orang kuat dari keluargaan, yang artinya dia tidak takut dengan keluargaanku. Tidak mungkin mengetahui asal-usul aslinya. Jelas sekali bahwa dia seharusnya menjadi orang yang kuat dari puluhan juta tahun yang lalu, yaitu era yang sama dengan nenek moyangnya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, "Ayo kita tenang, sangat ketat,
seorang Wujun mengangguk sedikit. Saat kami menyelidikinya, orang ini seharusnya datang dari 30 juta tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Digunakan untuk membuat semua orang yang hadir pada hari itu tidak dapat mengingat penampilannya. Oleh karena itu, kami tidak memiliki cara untuk mengetahui identitas aslinya. Seorang Daoyun berkata dengan suara yang dalam, "Paman Klan, bagaimana sikap akademi terhadap orang ini?" Tuan Anwu berkata, "Selidiki dulu." Seorang Wujun berkata dengan lembut, "Akademi khawatir orang ini telah berpartisipasi dalam perang besar realitas virtual. Oleh karena itu, kami tidak berani terburu-buru menangkap orang ini. Tentu saja, Akademi juga lebih waspada terhadap kemunculan agung yang tiba-tiba Kaisar Pedang." Saat dia mengatakan ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Untuk menyelidiki identitas asli orang ini, Akademi telah mengirim orang ke medan perang Suzhen untuk mencari Kaisar Pedang Yeyu dan Kaisar Pedang Tingyun benar-benar master berpakaian merah 30 juta tahun yang lalu. Kaisar Pedang, mereka berdua pasti tahu." Seorang Daoyun bertanya lagi, "Bagaimana sikapmu terhadap Ye Guan?" Seorang Wujun berkata dengan tenang, "Apakah itu membunuhku, an keluarga, atau klan Tianlong? Akademi akan menganggapnya sebagai dendam pribadi. Dia membunuh Tiadao, ini sama saja dengan memprovokasi otoritas Akademi. Akademi telah mengeluarkan perintah buronan untuknya, tetapi orang ini benar-benar hilang." Pada titik ini, dia mengerutkan kening. "Menurut kecerdasan saya, orang ini sedang dalam perjalanan ke Qingzhou." Seorang Daoyun segera berkata, dia ingin datang ke Akademi Qingzhou untuk mendapatkan status kekaisaran. Seorang Wujun mengangguk, "Ya, dia seharusnya ingin datang ke Qingzhou untuk mengundang ahli pedang manusia untuk muncul." Seorang Daoyun tiba-tiba berkata, "Kita tidak bisa membiarkan dia datang ke Qingzhou." Seorang Wujun memandang Daoyun, "Menurutmu apakah pedang manusia itu?" "Tuan akan membantunya." Seorang Daoyun menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa bertaruh. Keluargaanku tidak masuk akal. Jika ahli pedang di dunia benar-benar menanganinya dengan adil setelah dia muncul, maka jika dia menyangkal keluargaanku, maka keluargaanku akan benar-benar hancur." Mendengar ini, ekspresi Tuan Anwu tiba-tiba berubah. "Seriuslah, sungguh, jika ahli pedang manusia muncul dan secara langsung ditentukan bahwa keluargaan bersalah, maka tidak ada kemungkinan bagi keluargaan untuk kembali lagi dalam kehidupan ini. Dan dia, wakil panglima, pasti akan diberhentikan dari jabatannya oleh kabinet." Seorang Wujun ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Master pedang dunia dan aku menetap, dan bagaimanapun juga kami adalah mertua. Dia seharusnya tidak menghukumku karena menetap di orang luar. Kepala, bagaimanapun, kita tidak bisa bertaruh. Master pedang dunia didirikan. Tujuan inti dari akademi adalah keadilan dan saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Selain itu, Paman, ini bukan lagi hubungan antara keluargaan kami dan kedua leluhur itu puluhan juta tahun yang lalu. Hubungan darah sebenarnya sangat lemah." Seorang Wujun terdiam. Faktanya, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tetapi selama bertahun-tahun di Anjia, semua orang mengabaikan hal ini. Bisa dibilang poin ini sengaja diabaikan. Seorang Daoyun tiba-tiba berkata lagi, "Paman, jika ahli pedang manusia muncul,
begitu dia menyangkal Anjiaku, maka status khusus Anjiaku tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan Ye Guan datang ke Qingzhou. Kita tidak bisa. Aku tidak bisa mampu berjudi. Seorang Wu Jun mengangguk. Saya mengerti. Seorang Daoyun berkata lagi, selain itu, kita harus membuat 2 persiapan. Seorang Wu Jun memandang An Daoyun, dan An Daoyun berkata dengan tenang. Jelas ada seseorang di belakang kita, hanya kalau-kalau kita harus bersiap. Seorang Wu Jun memandang An Daoyun, apa maksudmu? Seorang Daoyun segera berlutut perlahan, Paman, saya bersedia meninggalkan keluargaan. Pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan untuk belajar. Mendengar ini, Tuan Anwu membeku di tempat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit. Setelah melalui lingkaran besar, rencana gadis ini bukanlah untuk menetap, tapi untuk dirinya sendiri. Seorang Daoyun melanjutkan, keluargaan saya harus membuat 2 persiapan. Setelah saya meninggalkan keluargaan, saya akan belajar keras di kampus utama Akademi Guangxuan. Jika keluargaan dan Ye Guan memenangkan pertempuran, semua orang akan senang, tetapi jika mereka kalah, keluargaanku tidak akan memiliki jalan keluar apapun. Saat dia mengatakan ini, dia memandang An Wu Jun dan berkata, saya bersedia menjadi tempat peristirahatan bagi keluargaan, dan saya meminta paman saya untuk membantu saya. Dia ingin berkembang, tetapi tidak mungkin lagi tinggal di keluargaan. Begitu banyak orang kuat dari keluargaan terbunuh, dan vitalitas mereka rusak parah. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan jalan keluar yang lebih baik, Anda hanya dapat pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Seorang Wu Jun mengangguk sedikit, saya akan mengatur agar Anda pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Seorang Daoyun membungkuk dalam-dalam, terima kasih, Paman. Seorang Wu Jun menengadah ke langit dan berkata dengan lembut, apakah menurutmu Ye Guan bisa pergi ke Qingzhou? Tidak, seorang Daoyun berkata dengan tenang, semuanya tidak dapat diprediksi. Seorang Wu Jun berkata sambil tersenyum, kamu benar. Tapi saya yakin jika dia tidak sampai ke Qingzhou kali ini, dia akan menang. Itu bukan keluargaan kita. Wajahnya, tapi wajah seluruh Akademi Guangxuan. Seorang Daoyun terdiam. Orang terakhir yang begitu yakin adalah Anya, kepala keluargaan. Tapi sekarang, tulangnya terasa dingin. Apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Anjia? Dia meremehkan pemuda dari Nanzhou, dan sekarang, dia masih dipandang rendah. Seorang Daoyun menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu. Selama dia berani mencegah keluargaan membalas dendam, dia akan segera ditolak oleh keluargaan, dan anggota keluargaan itu akan segera melompat keluar dan menyebutnya pengkhianat. Dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia jelas tahu apa yang harus dilakukan untuk keluargaan, yang akan lebih bermanfaat bagi keluargaan, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Kehormatan leluhur, semua orang hanya mengingat kehormatan dan mengabaikan leluhurnya. Itu adalah kehormatan nenek moyang kita, bukan kehormatan untuk menetap sekarang. Nenek moyangnya adalah dewa bela diri, tetapi keturunan keluargaan menganggap diri mereka sebagai dewa bela diri, dan perbedaan ini sangat besar. Di langit berbintang, di atas kapal awan, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah, dengan tangan terlipat di lutut dan mata sedikit tertutup.
Sekarang dia berada di alam pemusnahan. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan ruang dengan mudah. Namun, dia merasa alamnya saat ini tidak cukup. Tingkat ilmu pedang tinggi, tetapi tingkat diri sendiri rendah. Ini adalah kelemahan terbesarnya saat ini, karena kita tidak bisa berperang berlarut-larut. Cahaya seorang pria cepat, tapi tidak bertahan lama. Sekarang, dia mulai mempelajari bidang hukum. Sederhananya, yang disebut ranah hukum bumi adalah kekuatan hukum bumi yang mengendalikan bumi. Di negeri yang luas ini, selain kekuatan bumi dari kedalaman, masih banyak lagi kekuatan khusus yang tersisa di bumi, seperti guntur dari langit dan jatuh ke bumi, dan guntur dari dalam di permukaan, api bumi, sisa elemen angin antara langit dan bumi, del. Kekuatan ini tersembunyi di dalam bumi. Ketika praktisi mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengendalikannya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Tentu saja ini juga sulit, meski hanya sisa tenaga, namun tetap saja sangat kuat dan tidak bisa dikendalikan oleh orang biasa. Adapun kekuatan bumi, bahkan lebih sulit lagi. Kekuatan bumi berasal dari bagian terdalam bumi dan tidak ada habisnya. Sangat sulit untuk mengendalikannya. Apalagi sumber kekuatan bumi berasal dari ruh bumi. Untuk mendapatkan kekuatan bumi, Anda harus dengan izin dari roh bumi. Tentu saja, kecuali hukum bumi, dengan hukum bumi, Anda tidak hanya dapat mengontrol kekuatan bumi, tetapi juga roh bumi. Misalnya, Ye King, dia bisa mendapatkan akses tak terbatas ke kekuatan bumi. Selama dia berdiri di bumi, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, hukum bumi sangatlah berharga. Ye Guan dengan hati-hati mempelajari wilayah negeri ini. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan wilayahnya sendiri hanya karena ilmu pedangnya tingkat tinggi. Baik itu bidang ilmu pedang atau bidang Anda sendiri, ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Tuan Ta sepertinya tidak terlalu mengenal realem. Setiap aku minta nasihat, maksud Taye, datanglah dengan hatimu. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata, tak berdaya, dia hanya bisa memikirkannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara kultivator biasa dan kultivator kuat. Kultivator biasa hanya dapat memikirkan semuanya sendiri, sedangkan kultivator kuat dapat bertanya tentang segala hal. Dapat dikatakan bahwa mereka akan mengambil lebih sedikit langkah dalam perjalanan kultivasi. Banyak jalan yang salah. Saat ini, Jixuan berjalan tidak jauh dari Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. Dia harus mengatakan bahwa semakin dekat dia dengan Ye Guan, dia merasa semakin misterius Ye Guan. Dia telah mencapai level kaisar pedang di usia yang sangat muda, dan ada bos besar Taye yang mengikutinya. Semakin banyak Anda melihatnya, semakin terlihat seperti ada kekuatan super yang membiarkan Tuan Muda bebas, membiarkan Tuan Muda berlatih sendiri, dan kemudian mengatasi rintangan sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai puncak seni bela diri dan mendominasi seluruh alam semesta. Memikirkan hal ini, Ji Xuan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kekuatan terbesar di dunia adalah Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao. Sekarang, salah satunya diinginkan oleh Ye Guan di seluruh alam semesta, dan yang lainnya langsung menarik Black Ye Guan. Ini bukan pelatihan, ini akan mati. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya.
Dia menatap Jixuan, dan kemudian berkata dengan serius, "Nona Jixuan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang bidang hukum duniawi." Jixuan menarik kembali pikirannya dan tersenyum. "Oke." Di atas perahu awan, keduanya mulai berdiskusi tentang dunia nyata. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan juga sangat senang, karena Ji Xuan mampu menjawab semua keraguannya. Dan Jixuan juga sangat terkejut, karena dia menemukan bahwa Ye Guan dapat menyelesaikan semua masalah hanya dengan beberapa klik, dan dia dapat menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Bakat ini sangat menakutkan. Jika Ye Guan belajar di Akademi Guangxuan, itu akan lebih menakutkan. Memikirkan hal ini, Ji Xuan menghela nafas dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa Akademi Guangxuan kehilangan Ye Guan, itu adalah kerugian. Tentu saja, Akademi Guangxuan pasti tidak akan peduli. Bagaimanapun, mereka benar-benar memiliki banyak orang jenius. Satu lagi Ye Guan tidaklah banyak, tapi satu lagi Ye Guan tidaklah banyak. Keluarga besar dan bisnis besar, tetapi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti kapal Yun, dan kapal Yun terpaksa berhenti di tempatnya. Kekuatan pedang, Ye Guan dan Jixuan segera berdiri. Mereka melihat ke kejauhan, 100 kaki dari Yunjian, berdiri seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah polos, dengan selendang rambut panjang, dan kotak pedang di punggungnya. Perbaikan pedang, mata Ye Guan sedikit menyipit, tapi dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator pedang benar-benar datang. Mata pendekar pedang muda itu tertuju langsung pada Ye Guan, dan dia sedikit mengepalkan tinjunya. "Saya adalah Sekte Pedang Cao Bai. Saya melewati Tiongkok karena misi sekte tersebut. Saya tiba-tiba mendengar bahwa ada seorang kaisar pedang di sini. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta nasihat. Saya juga meminta nasihat kepada Tuan Ye." Mendengar ini ekspresi Jixuan lebih serius dari sebelumnya. Sekte pertama Akademi Guangxuan, Ye Guan memandang Jixuan dan berkata, "Jianzong." Ekspresi Jixuan tiba-tiba berubah. Dia dari Jianzong. Ye Guan tercengang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Pertama, peringkat pertama di antara semua sekte. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Cao Bai dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu datang ke sini untuk mendapatkan hadiah yang diinginkan?" Cao Bai menggelengkan kepalanya. "Saya telah menyelidiki keseluruhan cerita dengan jelas. Masalah antara Tuan Ye dan Anjia sebenarnya adalah kesalahan Anjia. Ye dapat dimengerti jika Tuan Muda marah dan menolak. Oleh karena itu, tawaran hadiah dari Akademi benar-benar tidak adil dan merupakan penindasan politik kejutan. Masih ada orang di dunia ini yang memahami kebenaran." Cao Bai menambahkan, "Saya telah melaporkan keseluruhan cerita ke sekte tersebut. Tetapi 3 kaisar pedang besar dari sekte tersebut semuanya berada di medan perang Suzhen. Jadi mungkin tidak ada tindak lanjut untuk masalah ini. Saya mendengar dari seorang teman sebelumnya. Sekarang sekte keluarga dan sekte tersebut menindas saya. Sekarang sepertinya saya agak bias." Cao Bai berkata, "Saya, sekte pedang, tidak akan terlibat dalam hal-hal ini." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saudara Cao, aku juga. Aku akan melawan seorang penanam pedang." Cao Bai tiba-tiba memberi isyarat untuk mengundang, "Saudara Ye, tolong minggir." Ye Guan mengangguk, mengetukkan jari kakinya.
dan berdiri dengan pedangnya. Muncul ratusan kaki ke kanan di luar. Ji Xuan menyingkirkan kapal awan itu agar tidak terpengaruh. Cao Bai memandang Ye Guan. Saudara Ye, tingkat ilmu pedangmu lebih tinggi dariku, dan levelku sendiri lebih tinggi darimu. Aku tidak akan menindas siapapun. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Cao Bai tiba-tiba maju selangkah. Dia menunjuk dan berkata, "Pedang keluar." Saat seruan pedang bergema, pedang terbang tiba-tiba naik ke langit dari kotak pedang di belakang Cao Bai, dan kemudian berubah menjadi pedang pelangi dan terbang menuju Ye Guan. Pada badan pedang terdapat nyala api yang menyala-nyala. Kemanapun pedang itu lewat, ruang itu langsung terkoyak dan meleleh. Pedang yang kuat sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Melihat pedang ini, Ji Xuan di kejauhan menyipitkan matanya. Cao Bai ini ternyata adalah kaisar pedang setengah langkah. Dan saat pedang itu mengenai Ye Guan Ren telah menghilang dari tempatnya. Pembunuhan instan dengan satu pedang, menghadapi kultivator pedang di depannya. Dia tentu saja tidak berani gegabah. Saat Ye Guan menghilang, Cao Bai mengarahkan kedua tangannya ke depan dadanya, dan kemudian menarik kedua sisinya dengan kuat. Tekan. Boom, untuk sesaat, Cao Bai melihat ke ruang dalam jarak 100 kaki dan tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, ruang dalam jarak 100 kaki langsung terbelah, dan kemudian berubah menjadi pedang, membentuk sangkar pedang panjang yang menakutkan. Domain pedang Bikuge baru. Melihat pemandangan ini, mata Ji Xuan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Ini adalah dunia pedang legendaris. Adapun domain pedang semacam ini, dia telah melihatnya ketika dia membaca buku-buku kuno di Akademi Guangxuan. Tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Saat Ye Guan memasuki medan pedang Cao Bai dengan pedangnya, kecepatannya melambat dalam sekejap, dan di saat yang sama, pedang terbang tiba-tiba menyerang di belakangnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pedang pertama yang ditarik oleh Cao Bai. Merasa bahwa dia sedang ditekan oleh kekuatan misterius, Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena pedang terbang di belakangnya sudah datang. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan memutar pedang di tangan kanannya. Klik, ruang di lapangan tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, pedangnya menghantam tepat di depan Cao Bai. Melanggar peraturan, melihat pedang Ye Guan secara langsung melanggar aturan, kilatan kejutan muncul di mata Cao Bai. Namun, dia bereaksi sangat cepat, mengetukkan jari kakinya, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, pedang lain tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya. Tertawa, pedang ini sangat cepat. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, ada juga guntur dan kilat yang menyambar di tubuh pedang, yang berisi kekuatan pedang yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Begitu pedang Ye Guan menembus udara, pedang ini menyerang tepat di depannya, dan di belakangnya, ada pedang terbang. Pedang terbang bernama Earth Fire. Pedang terbang bernama Tian Lei. Dua pedang menyerang bersamaan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia membuka telapak tangannya, dan pedang udara tiba-tiba terbang dari telapak tangannya, menebas pedang di belakangnya. Ilmu pedang, dia juga akan melakukannya. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menghunuskan pedangnya. Namun, saat dia mengayunkan pedangnya, orang lain telah menghilang.
tapi pedang itu masih menusuk ke arah guntur Cao Bai. Ye Guan bergegas menuju Cao Bai seperti hantu, tapi ekspresi Cao Bai setenang air. Karena saat Ye Guan bergegas ke depannya, dia sekali lagi menggunakan domain pedangnya untuk secara paksa menekan kecepatan Ye Guan. Kecepatan Ye Guan sangat cepat sehingga dia takut padanya. Oleh karena itu, dia harus menekan kecepatan Ye Guan, jika tidak, dia mungkin akan terbunuh seketika dengan pedang. Dengan munculnya domain pedang, kecepatan Ye Guan langsung melambat, tetapi pada saat ini, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Guan. Kekuatan Kaisar Pedang. Saat kekuatan pedang ini muncul, ekspresi Cao Bai tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan bahwa wilayah pedangnya tidak dapat menahan kekuatan pedang saat ini dan mulai hancur. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Cao Bai merasa ngeri. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Kotak pedang itu bergetar hebat, dan sebuah pedang hendak terbang keluar. Di saat yang sama, api bumi dan guntur langit juga terbang kembali untuk melindunginya. Namun, saat ini, pedang langsung tertancap di antara alis Cao Bai. Tertawa, hampir di saat yang sama, api bumi dan guntur langit mencapai posisi setengah kaki di belakang Ye Guan. Di saat yang sama, hanya separuh pedang yang terbang keluar dari kotak pedang di belakang Cao Bai. Jangan berani menggerakkan ketiga pedang itu, karena jika dia bergerak, dia akan mati. Ye Guan sedikit lebih cepat darinya, dan ini menentukan hasilnya. Saat ini, Ye Guan tampak sedikit pucat, itu menghabiskan terlalu banyak. Jika dia tidak menang dengan pedang ini, dia akan kalah karena dia tidak mampu lagi membelinya. Cao Bai tiba-tiba berkata, "Saya kalah, Ye Guandao, saya." Menerima, saat ini, Ji Xuan menghampiri Ye Guan, dan dia berbisik, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, sedikit lemah. Ji Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Ada beberapa aura kuat yang tersembunyi di sekitar." Ye Guan memperhatikan, melihat sekeliling, alisnya berkerut. Jelas bahwa beberapa orang bersiap untuk mengikutinya. Ada masalah. Ye Guan terdiam, tetapi pada saat ini, Cao Bai tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, saya harap Anda akan melindungi saya." Ye Guan melihat ke arah Cao Bai, dan Cao Bai tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Dalam 3 hari, siapapun yang berani menyerang saudara Ye mengambil tindakan. Tidak peduli siapa kamu atau kekuatan apa yang ada di belakangmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Jika kamu tidak puas, kamu bisa datang ke sekte pedangku untuk membalas dendam kapan saja." Saat suara itu jatuh, semua aura di sekitarnya langsung menghilang dan menghilang tanpa jejak, bersambung.